Oke, baiklah pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang proses pencarian data atau searching. Tapi mohon maaf jika agak sedikit ribut karena lokasi rumah saya ini pas di pinggir jalan, jadi agak ribut dengan suara-suara kendaraan. Tapi saya akan memberikan tutorial yang sebaik mungkin. Nah, kita akan melakukan proses pencarian data. Patokan kita akan mencari data adalah pada tabel yang ini ya, histori sekolah. Nah, patokan pencarian data itu terserah di antara atribut-atribut yang ini. Kita mau pakai atribut yang mana? Nah, jadi pada case yang sebenarnya, silakan kalian lihat atribut mana yang paling tepat untuk melakukan proses pencarian data. Jadi terserah kita pakai yang mana ya. Oke, langkah selanjutnya kita harus membuat file dulu. File kita bisa copy yang ini saja, koneksi. Yang penting ekstensinya PHP ya. Kita rename search. Oke, saya pakai IDE ini, IDE Notepad++. Pakai Sublime bisa, pakai Visual Studio Code bisa. Nah, karena ini saya copy dari file koneksi, ini saya hapus ya. Oke. Fungsi search itu sama seperti fungsi inputan, karena kita harus menginput kata supaya kata itu yang menjadi parameter untuk pencarian. Makanya harus ada form inputan data. Jadi harus ada text field, harus ada hidden field, harus ada submit. Nah, setidaknya source code-nya seperti ini. Mungkin saya bisa mengambil source yang ada ya, karena kalian sudah pernah membuat ini, maka saya yakin kalian sudah bisa mengikuti ini aja dari formnya. Coba kita paste, saya save, coba running. Interface, kita lihat interface yang jadi seperti apa. Localhost, web saya search.php. Nah, ini karena fungsi login, nah, kita modifikasi sedikit dulu. Kita kan hanya pakai satu, yang ini saja. Ini kan type-nya text, name kita buat cari. Jadi kalau kalian mau ketik dari atas ini, atau dari tabel yang nanti dibuat, atau dari form aja bisa. Cari value kosong, ini placeholder kita hapus saja. Oke. Ini kita hapus saja. ID sama dengan cari. Kira-kira seperti ini ya. Biar dia ke tengah dikit. Kita buat center.
Fungsi loginya kita buat cari data. Oke, mungkin bisa kita BR dikit. Nah, cari data kan. Sini saya tulis cari. Nah, kita akan input kata di sini. Nah, cari. Nah, sekarang kita buat proses query-nya. Oke. Ini lognya atau name pada hidden-nya bisa kita proses. Bisa kita ganti proses contohnya ya. Proses. Oke, sekarang kita pasang query-nya. Apa query-nya? Nah, perlu saya jelaskan dulu. Ini fungsi search ini dia menjalankan dua fungsi dasar, tapi pada coding yang sederhana. Fungsi dasar itu adalah fungsi dasar inputan dan fungsi dasar tampilkan. Makanya ada fungsi iset dan fungsi query select di sini. Oke, nah, kita buat include koneksi php if iset string post apa? Proses. Nah, proses ini dari mana? Ini dari nama hidden-nya, proses. And string under post proses sama dengan form 1 kan. Nah, itu dua. Nah, saya lihat sini fungsi prosesnya. Yang di sini bisa kita pakai n dan bisa juga kita pakai n simbol terus 2 kali. Nah, sini kita pasang variabel. Nah, variabel ini namanya apa? Yang ini text field ini namanya apa? Cari. Nah, berarti string cari sama dengan string post cari. Sama kan kayak proses inputan. String SQL sama dengan select bintang from, nah, nama tabel. Oh ya, saya lupa tadi. Histori sekolah. Where nama like. Kita pakai fungsi like di sini. Itu query untuk proses pencarian. String cari. Nah, maaf. Where ini harus berdasarkan nama atribut. Nah, jadi kita pakai atribut yang mana? Kita pilih di sini. Makanya saya bilang tadi kan terserah kita pakai yang mana. Nah, kita pakai patokannya nama TK saja. Oke, nama TK. Where nama TK like string cari. Nah, kodenya pakai variabel persen. Ya, persen variabel cari persen.
string query, MySQL query string data SQL fetch array string query. Oke, ini query-nya. Select bintang from history sekolah, select bintang from nama tabel, di mana nama atribut like seperti apa yang diinputkan pada inputan variabel cari. Jadi bacanya gini, pilih ya, pilih dari history sekolah di mana nama TK seperti apa yang diinputkan pada form cari. Sekarang proses inputannya ini sudah berhasil. Coba kita lihat kalau ada error dulu. Ada error dulu. Ada error ya. Ada error. Sekarang proses query untuk pencarian sudah berhasil. Yang akan kita buat sekarang adalah proses untuk menampilkan data. Sama kayak proses penampilan data yang lain. Bisa kita buat di sini tr kita buat tabel tr dd. Nah, dd nama TK ini kita coba dulu ya. dd apakah sudah bersampingan atau belum? Nah, ada kan? Oke, kita buat dengan nama SD. Berarti tr-nya kita pindah di sini. tr biar nama yang akan ditampilkan dia berurut ya. Ada lagi nama SMP, SMA, universitas. Nama SMP. Nah, yang di sini kita buat proses tampilan data pakai echo. Ya, echo string data apa ya? Nama TK. Bisa kita copy aja biar cepat. Ini kan sesuai dengan apa yang dibuat di atribut. Nama TK, nama SD, nama SMP, nama SMA, nama universitas. Ya. Ini kalau prosesnya berjalan lancar,
dia akan menampilkan data sesuai apa yang kita request dari sini. Oke, coba kita running ya. Sudah saya save. Nah, lihat, saya mau cari di sini SD Mawar. Otomatis yang hanya akan muncul di sini adalah SD Mawar. SD nasional tidak akan muncul. Nah, kalau fungsi tampil data kan semua ditampilkan. Tapi ini kita hanya panggil berdasarkan apa keinginan kita. Nah, tadi patokannya apa ya? Patokannya cari where nama TK ya. Oke. Di sini kita input nama TK Mawar contohnya. TK bisa kita pakai huruf kecil ya. Mawar. Cari data. Nah, muncul. Oke, semua Mawar yang keluar. Di sini ada SD apa? Nama TK SD 1. Wah, saya keliru, mohon maaf. Nama TK-nya saya ganti TK Manado contohnya ya. TK Manado. Berhasil diupdate ya. TK Manado. Nah, keluar kan? Semua urutannya ada TK Manado, keluar semua. Nah, keluar semua. Nah, itu fungsi search. TK Manado. Nah, kan? Nah, itu saja. Ini kita buat validasi menggunakan string len ya. Nanti kita gunakan di password saja. Ini fungsi pencarian data berhasil. Ini mungkin bisa kita buat ditemukan terus kan dia jadi rows ini dia menjumlahkan jumlah query yang di input, jumlah data yang di input. BR jadi kalau variabel datanya TK Manado ini ada yang muncul, ada 5 contohnya, dia akan menjumlahkan, ditemukan 2 data yang cocok atau 5 data yang cocok. Mungkin kita coba input, kita buat TK Manado lagi ya, TK Manado, nama SD Manado, SMP Manado, SMA Manado, Universitas Manado contohnya. Otomatis kita harus sini sudah ada 2 data yang mirip. Patokannya nama TK sama tapi yang lainnya berbeda. Mungkin sini bisa kita buat perulangan. Kita buat perulangan biar data yang ditampilkan
data yang mirip akan ditampilkan. Semua data yang memiliki kata TK Manado, apa yang di-input akan ditampilkan. Maaf, perulangannya dia buat begitu banyak ya. Tapi query-nya dia menemukan 2 data yang cocok. Apa yang salah di sini? Oh, salah, bukan rows ya, maaf. Saya harus ambil data. Oke. TK Manado. Ditemukan 2 data yang cocok. Kan? Nah, kalau kita cari apa tadi? TK Mawar. Karena TK Mawar hanya satu di database, ditemukan 1 data yang cocok. Oke. Nah, untuk membatasi itu biasanya di sini orang-orang pakai HR. Nah, biar ada batas ya. TK Manado. Nah, salah. HR coba kita pakai di sini. Di dalam perulangan. HR ini horizontal row artinya. Oh, di sini harus ada tr di dalam sini bisa mungkin. dd nah, ada kan sini. Nah, ini ditemukan 2 data yang cocok. Kalau kita pakai TK Mawar, ditemukan 1 data yang cocok. TK Manado, 2 data yang cocok. Oke. Demikian dulu video proses pencarian. Selamat mengikuti dan saya akan lanjut pada proses login.